Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila dengan NIM 1121215662410178. Saya dari Fakultas Humaniora jurusan Manajemen semester 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah pengantar akuntansi. Kata akuntansi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu to account, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengelolaan atau pengurus dari suatu perusahaan kepada pemiliknya. Tujuan akuntansi sendiri adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan. Kegiatan dalam akuntansi juga meliputi tentang pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan, dan analisis hasil keuangan untuk pengambilan keputusan. Lalu ada persamaan dasar akuntansi, yaitu setiap transaksi harus selalu seimbang antara dimiliki perusahaan. Seperti contoh di gambar ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset berisi tentang semua harta yang dimiliki perusahaan, liabilitas seperti hak kredit, ekuitas adalah hak pemilik perusahaan. Siklus akuntansi bisa dilihat seperti gambar di layar, yaitu meliputi tentang transaksi, jurnal, buku besar, dan lain-lain. Setelah itu ada laporan keuangan, yaitu yang mencakup laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi itu adalah rangkuman dari pendapatan dan beban dalam periode waktu tertentu. Sedangkan laporan perubahan ekuitas adalah rangkuman dari perubahan ekuitas dalam periode waktu tertentu. Lalu ada laporan posisi kas, yaitu adalah daftar dari aset, kewajiban di tanggal tertentu. Lalu yang terakhir ada laporan arus kas, yaitu adalah rangkuman dari penerima dan pengeluaran kas dalam periode waktu tertentu. Lalu ada prinsip akuntansi, yaitu yang mencakup tentang konsep entitas, konsep objek, dan konsep biaya. Konsep entitas dalam akuntansi sendiri adalah perusahaan itu dianggap terpisah dari pemiliknya. Artinya misalnya seperti perusahaan itu membeli sesuatu itu untuk perusahaan, bukan untuk pemilik perusahaan. Lalu ada konsep objek. Ini berarti semua objek yang dicatat dalam laporan keuangan harus berdasarkan fakta dan bukti yang jelas. Lalu ada konsep biaya. Dalam akuntansi, biaya itu penting karena menunjukkan berapa banyak uang yang sudah digunakan untuk memperoleh barang atau jasa. Setelah itu ada yang dinamakan neraca. Seperti gambar yang ada di layar, neraca itu adalah gambar yang atau daftar yang menunjukkan apa yang dimiliki dan apa yang menjadi tanggungan oleh perusahaan. Dalam neraca ada aset dan kewajiban dan ekuitas. Jadi neraca seperti gambar yang menunjukkan seimbang antara apa yang dimiliki dan apa yang dibayar oleh perusahaan. Lalu ada laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Di laporan rugi laba adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan operasi selama satu periode. Unsur laporan rugi laba ada penghasilan, biaya, laba, atau rugi. Dan di dalam perubahan modal adalah menunjukkan perubahan dari modal awal yang kita pakai untuk membuat perusahaan. Lalu ada persamaan dasar akuntansi yang mencakup harta sama dengan utang plus modal, seperti gambar yang ada di belakang saya. Lalu setelah itu ada yang namanya akun, yaitu akun rekening, akun real, dan akun nominal. Akun rekening merupakan bentuk turunan dari harta, kewajiban, dan modal. Setiap transaksi keuangan akan berpengaruh besar terhadap persamaan dasar akuntansi. Lalu ada akun real yang juga disebut akun neraca, dan juga ada akun nominal yang disebut akun laba rugi, yang artinya akun-akun tersebut pada akhir periode nantinya akan dipindahkan angkanya atau dilaporkan dalam laporan laba rugi. Jadi di dalam akun atau rekening itu mencakup akun real dan akun nominal. Akun real berisi harta,
hutang, dan modal, sedangkan akun nominal berisi pendapatan dan biaya. Lalu ada proses akuntansi yang berawal dari jurnal umum ke buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Setelah itu ada siklus akuntansi, yang dimana siklus akuntansi adalah prosedur utama prinsip akuntansi yang digunakan untuk memproses transaksi selama satu periode. Dan setelah itu ada peta konsep. Siklus akuntansi perusahaan jasa membahas seperti yang terlihat di belakang saya. Sekian itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.